شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي langsung kita masuki aplikasi dengan public speaking dengan tema jenjang dakwah. Public speaking sebagai pilar penyebaran Islam. Seminar ini akan disampaikan oleh أحييت روحي وأنرت قلبي وهبت Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kita cek suara dulu nih. Kelas 7. Selamat pagi. Kelas 8. Mana? Selamat pagi kelas 8. Populasinya menurun. Ada berapa kelas 8 yang datang? Kelas 9, selamat pagi kelas 9. Kalau di keluar semuanya makin gak ada. Kurang kelas, selamat pagi. Oke. Pertama-tama bisa memahami lebih analisis yang terakhir. Hari ini sudah menyampaikan kegiatan ini. Hari ini kita tahu kegiatannya Februari Speaker Seminar Public Speaking, Februari Speaker Jenjang Dakwah Public Speaking sebagai pilar penyebaran Islam. Betul judulnya? Betul ya? Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak apa itu public speaking? Tahu? Apa? Ayo ya, tahu? Tahu nggak? Ada langsung. Apa saja? Apa? Public speaking itu apa sih? Judulnya gede banget infonya. Public speaking itu apa? Apa jadi mantan pemenang ini? Masa nggak tahu apa yang public speaking? Ngomong aja. Oke. Apa public speaking? Berbicara di depan umum, publik, umum. Speaking dari kata bahasa Inggris speech, yang artinya berbicara. Jadi public speaking berbicara di depan umum. Contohnya apa sih public speaking? Contohnya kayak ini. Sekarang ini saya lagi ber-public speaking. Public speaking itu banyak jenisnya. Entah itu pengumuman, pidato, ceramah, khutbah, atau contoh sederhananya. Di sini ada program baca hadis setiap waktu duha dan juga asar. Betul. Itu termasuk public speaking kan? Termasuk dong. Ngomong terus di depan banyak. Itu namanya public speaking. Kalau ngomongin public speaking, kakak mau cerita sedikit nih. Gimana sih pengalaman kakak pas pertama kali ber-public speaking? Dulu, kakak pertama kali berani ngomong di depan banyak orang. Pertama kali banget kelas 5 SD. Dulu kelas 5 SD ada perlombaan namanya itu FLSN, Festival Lomba Seni Nasional. Saya itu kakak dipilih sama guru agama di SD kakak untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Indonesia saat itu. Itu pertama kali banget kakak belajar yang namanya public speaking. Saya tuh kakak benar-benar dilatih bagaimana caranya ngomong di depan orang, bagaimana gerakan, bagaimana cara menghafal, bagaimana intonasi yang benar. Sampai akhirnya kakak alhamdulillah itu mendapatkan juara 1 di FKSN Kecamatan Cikande. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ke kelas 5. Waktu itu pengen lanjut lombanya itu tingkat kabupaten. Tadi kecamatan. Pengen lanjut kabupaten. Saat itu tidak bisa lanjut karena kena corona. Ada COVID. Itu sekitar tahun 2019 ya COVID. Nah itu kelas 5 pertama kali kakak public speaking. Terus yang kedua kalinya itu kelas 8. Jadi seumurannya saya ini. Dulu kelas 8 saya itu kembali berani untuk ngomong di depan orang. Pertama kali saya berani lagi sebagai info kakak itu masuk MTS Alloy, atau juga bukan alumni MTS Alloy, tapi masuk juga di MTS. Dulu masuk kelas 7. Tapi kelas 7 itu awal, karena itu pindah dari pondok cuma 2 bulan. Terus baru pindah ke Alloy dari kelas 7. Dulu kakak pemalu banget. Benar-benar gak ngerti lah lingkungan dalam yang ngomong susah. Kakak ingat teman-teman itu cuma 3. Namanya itu Daru, Aldi, Lutfi.
sama Adi 4. Itu aja. Yang lain kan berani ngomong. Sampai akhirnya kelas 8 kita mulai terbuka, mulai kami bersosialisasi dan ngomong dan lain sebagainya. Sampai pas kelas 8 itu adalah apa ya? Saya bilang guru bahasa Inggris lalu udah berpindah ya. Dulu itu Pak Ilham pertama kali jadi ada lomba kalau nggak salah itu di Serang, Imam Syafi'i di Serang Nias. Itu Pak Ilham lagi nyari peserta untuk mewakili lomba pidato di Nias. Saat itu Pak Ilham di audisi sama kayak lomba ini di audisi. Yang di audisi itu saya ingat ada Nabil, tahu Nabil? Nabil. Habis itu Zidan, tahu Zidan? Habis itu sama Bilang. 3 itu nama-nama ada. Jadi Pak Ilham nggak tahu kalau nama itu bisa bermain speaking. Sampai akhirnya anak bilang Pak Ilham, Pak, saya mau ikutan dong. Itu mungkin Pak Ilham pun ragu. Kok saya yang jarang ngomong, saya yang jarang bersosialisasi, itu kok mau ikut lomba ini? Tapi Pak Ilham sekarang itu tetap kasih kesempatan ke Kak. Sampai akhirnya anak nanti sama Pak Ilham untuk mewakili sekolah akhir di Nias di Serang. Akhirnya juga mendapatkan itu dari rezeki kakak untuk mendapatkan bonus satu lagi alhamdulillah. Sampai akhirnya kakak sering tampil di hafal, sudah 2 kali di hafal di sana dan menampilkan pidato ataupun membacakan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Sampai hari ini kakak bisa menyampaikan materi di depan adik-adik semuanya. Nah itu sedikit ceritanya. Udah kakak ceritain pengalaman kakak tentang public speaking. Kakak sekarang pengen kasih tahu apa sih pentingnya public speaking. Kira-kira udah ada yang kebayang belum? Pentingnya itu apa sih? Pentingnya itu bisa kakak ceritain lewat satu perumpamaan analogi. Ada siswa di kelas yang sama, misal kelas 8, misalnya namanya si Andre dari Bali misalnya. Si Andre orangnya pinter banget, nilai FTK 100, nilai IPS 100, diulangan gak ada yang merah 100 semua. Tapi dia orangnya introvert, pendiam. Beda dengan si Bali. Bali ini orangnya nilainya biasa-biasa, pas-pasan, di atas KKM tapi enggak bagus-bagus banget lah. Tapi si Bali ini orangnya ekstrovert, berani ngomong, berani sosialisasi, bisa presentasi dan lain sebagainya. Kira-kira antara Andre dan Bali itu siapa yang kita anggap lebih pintar? Bali bukan? Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan. Orang yang bisa belajar belum tentu bisa mengajarkan. Itu pentingnya public speaking. Hari ini kita hidup di zaman modern, pintar aja nggak cukup. Kalau kalian ngaku saya pintar matematika, ChatGPT lebih pintar daripada kalian, betul? Saya pintar sejarah, saya tahu sejarah ini itu. ChatGPT lebih tahu daripada kalian. Maka dari itu tunjukin potensi kalian. Bukannya sombong, public speaking itu bukan untuk sombong, bukan untuk mengeluarkan kita bisa, bukan untuk sombong, tapi untuk membangun citra diri kita di zaman seperti ini. Citra diri itu sangat penting. Itu pentingnya public speaking. Salah satunya. Kita kembali ke tema awal, jejak dakwah public speaking sebagai pilar penyebaran Islam. Apa hubungan dakwah sama public speaking? Apa hubungan dakwah sama public speaking? Ada yang tahu? Dakwah public speaking. Apa sih itu dakwah? Apa itu dakwah? Ada yang tahu dakwah? Ada yang tahu? Ini kan judulnya jejak dakwah public speaking sebagai pilar penyebaran Islam. Kok public speaking bisa digunakan untuk menyebarkan Islam? Apa hubungannya? Coba katakan. Sekarang ada yang tahu nggak berapa jumlah Muslim yang ada di dunia saat ini? Ada yang tahu berapa jumlah Muslim yang ada di seluruh dunia, di semua negara? Ada yang tahu? Saya tahu. Ada yang tahu berapa? Tapi tahu. Ada berapa? 100 juta, 200 juta, 500 juta orang? Jawabannya ada 2,1 miliar Muslim yang ada di seluruh dunia hari ini. Itu sekitar 1/4-nya penduduk bumi itu orang Muslim, orang Islam. Banyak ya. Coba kita mundur ke tahun-tahun di awal dakwah Islam. Di awal Rasulullah mendapatkan wahyu. Saya itu ada dakwah Islam dikit. Mulai dari Ashabul Awal ada 10 orang doang saat ini tarik masuk Islam. Itu pun keluarganya Rasulullah. Saat ini Islam sudah berkembang
public speaking. Public speaking menyampaikan ke orang lain. Contohnya seperti Rasulullah. Rasulullah itu adalah seorang public speaker yang sangat, bagi saya Rasulullah itu public speaker yang paling saya idolakan. Coba kita tanya, sini Islam semua ya. David agama kamu Islam. Kamu pernah lihat Rasulullah nggak? Kamu pernah lihat Rasulullah nggak? Di mana? Tidak pernah lihat Rasulullah. Tapi kamu percaya Rasulullah itu pernah hidup? Percaya? Kamu percaya nggak kalau semua ajaran Rasulullah ini benar? Benar. Kamu sadar agama kamu apa? Pernah lihat Rasulullah? Tidak pernah. Percaya nggak kalau Rasulullah pernah hidup? Percaya nggak kalau ajaran Rasulullah itu semuanya benar? Di sini ada yang pernah lihat Rasulullah? Di sini yang ada yang pernah lihat Rasulullah. Tapi kalian semua percaya kalau Rasulullah pernah hidup, Rasulullah pernah berdakwah, Rasulullah semua ajaran benar. Itu gimana ceritanya? Ada satu kalimat seperti ini. Kita bisa membohongi satu orang setiap waktu. Kita juga bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Tapi kita tidak akan bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Kalau ajaran Rasulullah bohong, mungkin nggak 2,1 miliar orang yang nggak pernah melihat Rasulullah sekalipun itu percaya sama ajaran Rasulullah. Hari ini ada berapa jumlah hadis? Ribuan, ratusan ribu hadis. Gimana cara Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i menghafal hadis yang segitu banyak? Kalian ya, kalau kakak kamu di sini, kalian keluar nanti juga lupa mereka ngomongin. Kenapa para sahabat itu bisa menghafal apa yang dikatakan Rasulullah? Karena Rasulullah itu setiap berkata, pertama selalu benar, selalu benar. Apa yang dikatakan Rasulullah itu selalu benar, tidak ada yang salah. Maka dari itu Rasulullah kalau berkata disebutnya bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu enggak. Tapi gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beda sabda dan kata. Kalau kata itu keluar dari pikiran kita. Kalau sabda yang Rasulullah itu seluruhnya berasal dari wahyunya Allah. Semua itu adalah perintahnya Allah. Jadi seperti itu. Rasulullah adalah the best public speaker bagi saya. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi banyak sekali orang, 2 miliar orang untuk percaya sama Rasulullah. Bahkan mereka nggak pernah lihat Rasulullah. Kalian tahu Adolf Hitler? Tahu Adolf Hitler? Ada yang nggak tahu? Dia lahir sekitar tahun 1800-an, meninggal tahun 1945. Dulu Adolf Hitler itu adalah orang yang sangat jago berpublic speaker. Dia adalah presiden Jerman, kanselir Jerman. Dia bukan orang Jerman, tapi dia bisa jadi presiden Jerman. Itu gimana? Caranya dia mempengaruhi orang untuk memilih dia sebagai presiden. Adolf Hitler itu mempengaruhi jutaan orang Jerman. Untuk apa? Untuk berperang. Gimana caranya seorang Adolf Hitler yang bukan orang Jerman bisa mempengaruhi orang Jerman untuk berperang demi dirinya? Itu Adolf Hitler yang wafat tahun 1945. Tapi di sini ternyata masih banyak yang belum tahu siapa itu Adolf Hitler. Betul? Ada yang nggak tahu Adolf Hitler? Baru ini tak, baru dengar. Ada. Itu dia meninggal 1945. Rasulullah yang sudah meninggal ribuan tahun lalu, lebih dari 1000 tahun lalu, itu masih dikenang sampai saat ini. Artinya apa? Artinya Rasulullah memiliki wibawa yang sangat tinggi. Rasulullah memiliki teknik public speaking yang sangat bagus, seperti itu. Maka dari itu kami mengatakan Rasulullah adalah the best public speaker. The best public speaker, contohnya gimana sih Kak teladan Rasulullah itu dalam berpublic speaking? Gimana sih Rasulullah itu bisa meyakinkan orang ayo masuk Islam? Gimana sih Kak caranya? Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Rasulullah itu sebagai info sedikit, setiap berpublic speaking, pertama itu selalu bersemangat. Jadi tekniknya nih, bawa alat tulis kan? Yang bawa boleh ditulis teknik public speaking ala Rasulullah.
Boleh ditulis? Ini kayaknya yang gak bawa. Yang gak bawa kayaknya murid Imam Syafi'i semua langsung bisa hafal ya. Masya Allah. Ditulis. Kalau bisa ditulis. Teknik public speaking ala Rasulullah. Kelas 7 buat semua. Emang gak di poin gitu suruh bawa. Oke, pertama, Rasulullah itu orang yang sangat bersemangat dan percaya diri. Apa buktinya kak? Kita buka kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saat Rasulullah pertama kali berdakwah di hadapan banyak orang, di hadapan orang-orang Quraisy, di hadapan paman-pamannya, di hadapan saudara-saudaranya, itu Rasulullah suatu hari naik di atas Bukit Sofa. Tahu Bukit Sofa? Yang ada di Arab sana, di Mekah. Saya itu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Beliau berteriak, "Ya Sobbaha, ya Sobbaha, ya Sobbaha." Apa sih itu ya Sobbaha? Itu artinya wahai pagi yang mengerikan. Jadi Rasulullah pertama kali naik Bukit Safa, beliau langsung teriak bersemangat, "Ya Sobbaha." Percaya diri, teriak langsung bersemangat. "Ya Sobbaha, wahai pagi yang menyeramkan." Saya tuh ia panggil satu-satu, "Wahai Bani Adi, wahai Bani Quraisy, wahai Bani Fihr, berkumpullah kalian." Akhirnya saya tuh berkumpul orang-orang Quraisy, berkumpul orang-orang Arab satu kota Mekah, saya tuh berkumpul di hadapan Rasulullah. Saya itu Rasulullah mengatakan, "Wahai orang-orang Mekah, kalau saya kasih tahu ke kalian, di belakang sana ada pasukan yang ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya?" Orang-orang Mekah menjawab, "Sesungguhnya kami tidak pernah mendapati engkau berbohong, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah dengan lantang mengatakan, "Maka dari itu, hari ini aku mengatakan untuk memperingatkan kepada kalian tentang azab yang begitu pedih." Saya itu pertama kalinya Rasulullah dengan percaya diri mengatakan di depan semua orang Mekah kalau dirinya adalah Nabi dan juga Rasul. Itu teknik pertama. Rasulullah selalu bersemangat dan percaya diri. Coba kalian berani nggak? Semisal nih kalian hidup di kota yang isinya semuanya kemaksiatan. Kalian berani nggak naik di atas rumah kalian teriak, "Wahai orang-orang yang bermaksiat, tobatlah." Berani nggak seperti itu? Maju ke sini aja mungkin kalian belum berani. Itu Rasulullah pertama selalu percaya diri dan juga bersemangat. Setiap khutbah beliau itu selalu bersemangat, selalu ekspresif, selalu menggunakan gerakan-gerakan. Itu pertama Rasulullah. Selalu percaya diri dan juga berani. Udah ditulis? Yang lain gak ada yang bawa buku? Oke, teknik yang kedua nih. Oke, tadi kakak udah ngejelasin Rasulullah itu selalu percaya diri dan bersemangat. Sekarang kakak mau ngejelasin tekniknya gimana sih kita caranya agar percaya diri saat berbicara di depan sini. Kalian kalau baca di sini apa sih yang dirasain? Coba Devin, kamu maju sini Devin. Kamu paling deket sih, makanya kamu duduknya di belakang. Yang deket saya ambil. Coba kamu berdiri di sini. Apa yang kamu rasain? Deg-degan. Deg-degan, betul ya? Apa yang kamu pikirin ketika melihat mata-mata mereka nih? Lihat matanya Sadat. Apa yang kamu pikirin? Grogi. Oke, balik. Itu yang kita rasain. Sama, kakak juga. Pertama kali ngelihat muka kalian tuh grogi banget, sama. Tipsnya apa biar grogi? Kakak kasih satu analogi. Kalau kakak ngomong di sini, terus kakak salah, berbelit ngomongnya berbelit, terus lupa sama teks, kakak diem aja gini. Tuh kakak salah, pasti kakak malu. Hari ini kakak malu. Nanti hari Senin, kira-kira kalau kalian ketemu sama kakak, kalian inget gak kalau kakak pernah salah di hari Sabtu? Inget gak? Jangan hari Senin kalian keluar aja udah gak peduli apa yang kakak omongin, betul? Udah gak peduli kalau kakak salah kayak mau apa kayak itu udah gak peduli. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki fokusnya masing-masing. Gak mungkin kita dipikirin setiap hari. Misalnya Juan maju ke sini, terus ngomongnya berbelit. Terus dikatain sama si Randy hari Senin, Juan pidatonya hari Sabtu berbelit-belit, Selasanya dikatain lagi, Rabunya dikatain lagi. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin kan? Mungkin bagi Randy itu.
Nggak mungkin kan? Kenapa? Karena Randy pun nggak perlu mikirin itu. Ngapain mikirin? Randy sebagai penonton aja nggak mikirin, buat apa Juan mikirin? Gitu. Jadi Juan pun ketika mau berpidato itu seharusnya nggak usah mikirin apa yang mereka pikirkan. Mungkin nih kalau kakak ngomong di sini, kakak ngelihat mukanya si Sando nih, apa yang dipikirin si Sando? Mungkin kalau dalam pikiran kakak, kata si Sando, kok kakak aneh banget ya ngomongnya, mungkin gitu. Tapi kalau aslinya, barangkali aslinya Sando mikirnya kakak, keren, mungkin begitu. Terus juga mikirin dirinya sendiri. Kalau saya yang di situ gimana ya? Gitu kan? Grogi. Gak mungkin orang mikirin kita. Jadi kita percaya diri aja. Kalau kita udah ngomong di depan, percaya diri. Positive thinking, betul? Itu tips pertama. Jangan mikirin apa kata orang. Karena orang pun gak mungkin mikirin kita. Kalau orang yang grogi, itu biasanya orang yang GR. Orang yang GR. Ntar saya dipikirin, ntar saya dikatain GR banget. Siapa yang mau ngatain? Betul kan gitu? Jadi percaya diri aja. Itu tips yang pertama untuk percaya diri. Yang kedua, manfaatkan golden time. Kalau kalian udah berani maju di sini, manfaatkan golden time. Apa itu golden time, Kak? Jadi setiap public speaking itu 1 menit pertama itu disebut sebagai golden time. Kakak maju dari sono tadi ngomong, itu namanya golden time. Apa itu golden time? Golden time itu adalah waktu ketika orang-orang masih peduli sama kakak, ketika orang-orang masih memperhatikan kakak. Kalau kakak tampil 1 menit pertama itu menarik, pasti orang di menit-menit berikutnya, menit kedua, menit ke-10 dan seterusnya, itu pasti akan terus tertarik. Coba bayangin, kalau 1 menit pertama kakak langsung grogi, langsung banyak salah, apa respon kalian? Males, ngantuk. Kalau kakak suaranya kayak datar di 1 menit pertama, kalian udah males, udah ngantuk. Ada kata-kata, jangan menilai buku dari sampulnya. Manusia nggak bisa gitu. Manusia ngelihat sampulnya jelek, pasti ngerasa dalamnya jelek. Kita mau beli baju, misalnya kita mau beli baju, dipegang dulu nggak? Apakah lihat, oh bagus, ambil beli, bawa kasir? Enggak kan? Pegang dulu. Kita mau beli makanan, pegang dulu. Seperti itu. Manusia itu nggak bisa kalau nggak menilai sampulnya dulu. Jadi kebanyakan manusia menilai sampulnya, dalamnya itu langsung disimpulin. Oh sampulnya jelek, dalamnya jelek. Jadi itu. Ketika kita berpublic speaking, 1 menit pertama itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita tampil menarik di 1 menit pertama? Entah itu teriak kayak kakak tadi, selamat pagi semuanya. Itu kan menarik, mengangkat adrenalin peserta. Jangan cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati kakak-kakak panitia, pembina OSIS, dan teman-teman yang berbahagia hari ini. Bosen nggak? Bosen, ngedengerinnya juga males. Jadi jangan, kalau kalian berpublic speaking di depan sini, kalau audiensnya ngantuk, audiensnya nggak peduli, audiensnya bosen, audiensnya ngobrol kayak di ujung sana, itu jangan nyalahin audiensnya. Kenapa? Itu salah kita. Mungkin kitanya kurang menarik. Gimana caranya menarik? Kita kuasai arenanya. Seperti itu. Oke, itu trik kedua, golden time. Trik pertama, jangan pikirin kata orang lain. Trik kedua, golden time. Manfaatkan waktu 1 menit pertama. Kemudian, Kak, kalau kayak si Depin tadi, saya kan nyuruh Depin natap mata orang-orang. Itu grogi nggak kalian kalau menatap banyak mata seperti ini? Grogi. Kalau kalian di 1 menit pertama, di golden time tadi, biar nggak grogi, caranya gimana? Cara pertama, kalian liatin 1-2 orang yang benar-benar ngeliatin kalian. Misal saya masuk, saya nggak perlu ngeliatin satu ruangan, ini kan banyak. Saya cukup misalnya ngeliatin mukanya Depin atau mukanya Rama, udah gini aja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Public speaking itu ternyata berpengaruh dalam dakwah Islam. Jadi seakan-akan orang yang sebanyak ini nggak kakak pedulikan, karena kakak ngelihatnya cuma sama Devin dan Rama. Seakan-akan kakak lagi ngomong one by one dengan Devin. Seperti itu. Itu cara pertama. Tatap 1-2 mata yang benar-benar mempedulikan kita.
Di setiap public speaking, kalau kita tampil pasti aja ada satu orang atau dua orang yang memperhatikan kita, memperhatikan itu dengan serius. Kayak si Sadat nih, perhatiin banget. Atau kayak Rama, memperhatiin banget. Kita fokusnya ke orang itu aja. Karena itu bisa menambah energi kita. Coba saya ngeliatinnya orangnya lagi tidur, kayak di ujung-ujung sana no. Saya natepnya ke orang-orang tidur yang di sana nih. Kan kita kayak langsung overthinking, kok mereka tidur ya, apa saya ngebosenin, kan kayak gitu. Jadi fokus ke orang-orang yang benar-benar peduli sama kita. Kalau kita fokusnya sama orang-orang itu, nanti kita bisa, otak kita langsung berpositive thinking. Oh, orang ini peduli banget sama kita, artinya kita menarik. Seperti itu. Itu cara pertama, biar gak grogi kalau ngelihat mata orang. Yang kedua, ini kan rame nih orang, seharusnya banyak nih di depan, misal banyak di depan. Kalau kita nggak ada, bener-bener nih nggak ada yang memperhatiin kita lihat ke belakang. Tapi jangan ngelihat mukanya Zaki, jangan ngelihat mukanya Juan, lihatnya ke tembok. Kalau kita ngelihat ke tembok, mata kita fokus ke tembok. Apakah orang akan nyadar kalau kita ngelihatnya tembok? Enggak kan? Orang yang depan ngeliatin kita ngeliatin belakang, seperti itu. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama apa tadi? Cara yang pertama agar tidak grogi saat dilihatin banyak orang. Melihat orang yang benar-benar memperhatikan kita. Cara yang kedua itu melihat ke arah paling belakang. Itu cara-cara untuk biar percaya diri dan juga semangat. Mau diulang nggak? Lanjut. Oke, itu percaya diri. Kedua, gestur. Dari tadi kakak ngomong pakai gerakan tangan. Ada orang yang ngomong kayak gini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Hari ini tanggal 7 Februari, lomba Februari Speaker Meet. Itu orang khutbah. Betul. Kalau orang khutbah aja kadang masih pakai gerakan tangan. Kalau kalian gitu doang, orang bosen. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan tangan kita, memanfaatkan kaki kita untuk membuat orang tertarik? Gerakan tangan. Oke nih, perhatiin semuanya, gerakan tangan. Gerakan tangan yang pertama. Gerakan tangan yang pertama, kedengeran? Itu namanya chopping. Chopping. Gerakannya seperti ini. Chopping. Untuk apa kak? Chopping itu untuk menekankan sesuatu. Jadi teman-teman, public speaking itu sangat penting. Seperti itu. Itu namanya chopping. Yang kedua, sirkular. Seperti ini, sirkular. Coba ikutin. Seperti ini. Tangannya dimulai dari gini dulu. Gini semua tangannya. Gini tangannya. Gini tangannya. Bisa diikutin. Tangannya begini. Ini namanya gerakan sirkular. Buat apakah sirkular? Untuk menjelaskan sesuatu dengan nada yang panjang. Jadi teman-teman semua, kita akan mempelajari tentang public speaking. Hari ini kakak akan mempelajari teknik-teknik gerakan tangan dalam public speaking. Seperti itu. Itu untuk menjelaskan dengan nada cepat. Namanya sirkular. Kemudian yang ketiga, hold K. Hold K. Seperti ini. Seperti ini, hold K. Jadi teman-teman, yang penting dalam public speaking itu pertama, gerakannya. Kedua, intonasinya. Ketiga, penguasaan materinya. Seperti itu. Jadi untuk menyampaikan poin-poin penting, hold K. Oke, ada yang bisa praktekin? Siapa yang mau mempraktikan? Coba Depin lagi. Coba Juan aja, Juan. Juan yang kemarin ikut audisi. Ayo. Ulang, kita dari ulang chopping. Gimana itu chopping? Seperti ini, chopping. Coba buat kata-kata bisa? Enggak. Ikutin saya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang public speaking. Itu chopping pertama. Yang kedua, sirkular. Gerakan tangannya. Coba gini Juan. Bukan gini. Gini ya. Tangannya gini terus gini. Depan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Seperti itu. Itu namanya gerakan sirkular. Untuk menjelaskan sesuatu yang dengan nada panjang. Kalau kita ngomongnya panjang, gerakan sirkular itu cepat. Karena tangan kita pun ikut panjang. Jadi nada dan tangan kita itu connect.
tangannya cepat, nadanya juga cepat. Coba contohin Juan. Gini. Ya, jadi teman-teman, pertama tangannya gini. Diusahain tangan sebelum mulai public speaking. Kalau kalian masuk dari sini, terus baru pertama kali masuk ruangan, tangannya gini. Tangannya gini. Di perut, di depan perut. Tangannya gini. Ini terlihat elegan jadinya. Coba kalau tangannya gini. Terlihat tertekan. Oke, gini Juan. Oke teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan. Jangan gini. Jangan, cukup segini aja. Segini. Sepanjang ini, nggak perlu. Jangan seperti itu. Bisa? Oke teman-teman. Kirinya, hari ini kita akan menjelaskan tentang public speaking. Seperti itu. Oke, kembali Juan. Juan nampaknya sudah tertekan. Dah, kembali. Itu, hold key udah, chopping udah, circular udah. Sekarang comparing. Ada yang tahu bahasa Inggris artinya compare itu apa? Compare. Ada yang tahu? Rido tahu? Compare. Apa? Membedakan. Bisa. Membandingkan. Contoh. Jadi teman-teman, orang yang berpublic speaking dengan gerakan itu berbeda dengan orang yang berpublic speaking tidak dengan gerakan. Jadi ini, yang dengan gerakan di sini, yang tidak gerakan di sini. Jadi teman-teman, antara public speaking dan juga khutbah itu sama seperti itu. Itu antara membedakan hal yang sama atau yang tidak sama. Jadi tangannya satunya di sini, tangannya satunya lagi nanti ke sini, diputar. Devin itu orangnya beda dengan Sadat kepribadiannya. Seperti itu. Itu bisa. Itu namanya comparing, membandingkan. Itu gerakan yang ke-5. Kemudian listing. Ada yang tahu list artinya list? List. Apa? List, L-I-S-T. Ayo ahli bahasa Inggris siapa? Listing kelas 7. Tahu list? Apa? List, L-I-S-T. List. Ada yang tahu? List, daftar. Listing, mendaftarkan. Itu listing itu gerakannya gini. Gerakannya gini. Coba ikutin. Tangannya pertama gini, satunya gini. Ikutin. 1, 2, 3, 4. Itu namanya gerakan listing. Untuk apa Kak? Untuk menjelaskan poin-poin. Jadi teman-teman, yang pertama, yang paling penting dalam public speaking itu pertama, percaya diri. Kedua, gerakan. Ketiga, intonasi. Keempat, nada. Kelima, gerakan kaki. Seperti itu. Jadi untuk mempoinkan. Itu namanya gerakan apa? Listing. Coba ulang, ada yang bisa nggak ulang dari pertama gerakannya? Sebutin aja. Pertama apa yang kakak jelasin tadi? Ini apa? Chopping. Ini apa namanya? Circular. Ini namanya apa? Apa ini namanya? Hold key. Untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Oke, gerakan tangan udah. Sekarang gerakan kaki. Mau lanjut atau mau diperdalam nih gerakan tangannya? Apa? Kaki. Gerakan kaki. Ini areanya luas. Gerakan kaki, usahain kalau kita belum terbiasa dengan gerakan kaki, itu gerakan kaki usahakan dengan bentuk segitiga. Seperti ini, segitiga. Jadi segitiganya itu seperti ini. Tempat kakak awal di sini. Jadi gerakannya segitiga itu seperti ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang public speaking. Saya Panji Afriliansa akan mengajarkan teknik-teknik public speaking ala Rasulullah kepada teman-teman sekalian. Maka dari itu berikan kakak waktu sekitar 1 jam ke depan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Udah merhatiin gerakan kakinya? Segitiga. Dari sini kita jalan ke sini. Terus sambil menjelaskan, jalannya jangan sambil diem. Misal kita di sini ngejelasin, udah ngejelasin, pas jalan diem, kayak orang gini. Aneh kan? Jadi pas ngejelasin dengan gerakan segitiga itu tetap ngomong,
Tetap ngomong, gerakannya perlahan-lahan. Biar apa gerakan segitiga itu ada yang tahu? Biar kita nggak ngeblank, biar kita nggak kesana. Ada orang yang biasanya gerakan kakinya dia ngomong di sini mulu. Kalau kita ngomongnya di sini mulu, apa yang akan terjadi dengan barisan sana? Barisan sana akan main-main sendiri karena dia nggak diperhatiin, karena nggak diperhatikan. Maka dari itu kita harus sering-sering muter biar audiens, misalnya ada yang ngobrol, saya datengin. Langsung berdiri semua, betul. Itu tujuan kita gerakan kaki untuk menguasai semua audiens. Nanti saya berdiri di sini, semenit kemudian ternyata di sana ada yang ngobrol, saya gerak lagi ke sini. Seperti itu. Itu tujuan gerakan kaki. Dan gerakan kaki, kalau kita udah bisa segitiga, baru boleh kita explore. Kayak kakak tadi di awal, gerakannya nggak segitiga ya, bebas kemana aja. Itu boleh. Kalau kita udah menguasai segitiga itu, boleh kita explore ke area-area lain yang menurut kita itu area itu perlu disisir. Tahu ya, perlu disisir itu perlu didatengin. Itu tadi contohnya, semisal di sini ada yang ngobrol, berarti kita ke sini. Ayo, di sana ada yang ngobrol, kita pindah lagi ke sini. Seperti itu. Itu tujuan dari gerakan kaki. Gerakan kaki udah, gerakan tangan udah. Mau lanjut atau mau dijelasin lagi? Lanjut. Tadi udah, percaya diri udah, semangat udah, gerakan kaki udah. Sekarang menatap lawan bicara. Menatap orang-orang yang ada di depan kita. Itu gimana sih caranya? Usahakan kalau menatap itu kita pakai teknik scroll 555. Jadi area ini kan kotak, kita bagi 3. Area yang ada di kanan saya, tengah saya, depan saya, dan kiri saya. Jadi kalau ngomong di sini menghadap 5 detik, udah 5 detik ngomong ngelihat ke sini, pindah lagi di sini, 5 detik pindah lagi ke sini. Coba kita contohin. Jadi teman-teman, kita akan mempelajari tentang public speaking. Kenapa sih public speaking itu penting? Karena public speaking itu dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, public speaking juga digunakan dalam dakwah Islam. Seperti itu. Jadi di sini 5, di sini 5, di sini 5. 5 detik, 5 detik, 5 detik. Tujuannya biar apa, Kak? Biar semua audiens itu diperhatikan. Sama kayak gerakan kaki. Kalau audiens yang gak kita datengin, itu pasti tidur. Ya, kalau audiens tidur jangan menyalahkan audiensnya. Kita bangunin. Tadi caranya boleh dengan cara yang asik seperti itu, atau boleh dengan memperingatkan, ayo adik-adik semuanya, tolong bangun Sando. Bisa seperti itu. Audiens, kalau kita diem aja, kita bingung, kita ngeblank otaknya, pasti audiens pun juga bosan sama kita. Kita nggak perhatiin dikit, audiens ngobrol. Seperti itu. Itu tatapan mata ke lawan bicara. Jadi 5, 5, 5. Nah, kalau di sini ada nggak? Kalau misalnya lagi ngobrol, dia lagi ngomong nih sama temennya one by one, nggak berani natap mata. Ada. Di sini ada yang seperti itu. Yang kalau ngomong, misalnya saya ngomong sama Sando, dia nggak berani menatap mata saya. Jadi saya ngomong nih sama Rama di sini di depan saya madepnya ke sono. Nah, itu biasanya orang kalau kita ajak ngobrol tapi kita nggak menatap matanya, orang kira-kira apa yang ngerasain? Orang ini kok nggak mau menatap saya ya? Kayak dia overthinking lawan bicara kita. Kalau kita nggak bisa menatap mata lawan bicara kita, tatap dahinya. Tahu dahi? Dahi itu bagian mana, Randy? Dahi. Jidat. Kelas 7 lebih pinter ini. Tatap tengah-tengahnya. Antara kedua mata bagian atas, tatap sininya. Tatap sininya, fokus ke satu titik. Tahu orang pramuka tuh kalau lagi upacara gini dia, tegap, fokus satu titik. Betul kelas 7? Tegap, fokus satu titik. Begitupun public speaking, kita fokus ke satu titik aja. Gak perlu kita ngeliatin kedua matanya, gak apa-apa. Kita fokus ke satu titik. Oke, itu cara menatap lawan bicara. Pertama 5 detik, 5 detik, 5 detik. Kedua dengan menatap dahinya. Kalau kita nggak berani menatap kedua matanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Masih semangat semua?
Masih, semangat dong. Kakak juga semangat nih. Nggak ada MBG jadi nggak semangat ya. Nah itu, ini banyak yang nggak masuk. Apa karena nggak ada MBG jadi nggak masuk? Oke, tadi kita udah menatap lawan bicara. Yang keempat, smiling voice. Ada yang tahu smiling voice? Ya, berbicara sambil tersenyum. Kalau kita udah memakai gerakan, kita memakai gerakan kaki, memakai gerakan tangan, udah berani menatap lawan bicara. Kalau kita nggak senyum agak aneh. Contohnya gini. Jadi Sadat, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Public speaking ini sangat penting karena dapat mempengaruhi masa depan kita. Jadi, Fauzan, public speaking juga bisa untuk dakwah Islam. Apa yang kalian rasain? Tertekan. Betul. Jadi kita harus memakai senyuman kita. Jangan pelit-pelit dengan senyum. Senyumnya nggak kayak gitu banget, senyum mulu. Jadi teman-teman, kita harus mempelajari public speaking. Hari ini public speaking. Jangan seperti itu. Itu orang malah overthinking. Jadi ada waktunya. Waktunya gimana kak? 27. 2 kita angkat, 2 detik, 1, 2, 7 detik kita tersenyum. Jadi kita akan mempelajari public speaking hari ini adik-adik. Karena public speaking itu penting. Turunin senyumnya, turunin, baru senyum lagi. Jeda 2 detik, senyum lagi. Seperti itu. Jadi seperti ini. Angkat senyumnya, coba senyum dong. Saya mau lihat senyumannya nih. Senyuman yang manis-manis. Coba senyum semuanya yang di sini senyum. Senyumnya mana? Senyum. Angkat semuanya. Kadang ada orang yang ngangkat ininya susah. Tuh MC kita aja senyum. Mana senyumannya? Kadang ada orang yang dia susah ngangkat bibirnya untuk senyum. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Orangnya emang bukan nggak mau senyum, bukan jutek, tapi emang susah senyum gitu. Rasanya susah banget. Ada yang kayak gitu. Bibirnya susah, berat banget diangkat. Itu ada latihannya. Latihannya pertama, kita terbiasa setelah bangun pagi. Ini kata seorang public speaker asal Amerika. Namanya Daniel Carnegie. Dalam bukunya, itu dia bilang, kalau kita mau terbiasa senyum, biasakan setelah kita bangun tidur, itu kita tersenyum ke orang yang pertama kita lihat. Senyum aja. Seperti itu. Itu nanti akan mempengaruhi kebiasaan kita terhadap orang. Orang kalau misalnya emang dia jarang senyum, dia kalau ngelihat orang juga nggak mau senyum, betul gitu ya. Jadi biasakan untuk senyum. Itu pertama. Yang kedua, ada triknya. Seperti ini triknya. Seperti ini. Betul tadi. Kalau kita mau terbiasa senyum, bibir kita nggak bisa diangkat, senyumnya pakai pensil, pulpen seperti ini. Otomatis kalau kita ngegigit pulpen, nah tuh kayak dia no. Contohin. Seperti ini. Nanti kita akan otomatis tersenyum sendiri. Rahang kita itu akan terbiasa untuk tersenyum. Yang tadinya susah diangkat, itu rahangnya akan terbiasa. Seperti ini. Itu latihan untuk senyum. Kalian senyum aja harus dilatih ya. Itu smiling voice. Terus kenapa sih senyum itu penting dalam public speaking? Ada yang tahu? Senyum. Buat apa kita senyum? Tentu untuk menghormati audiensnya, biar audiensnya nggak tertekan. Coba saya ngomong, kelas 7 ngomong. Kelas 7, hari ini kita akan berbicara tentang public speaking. Public speaking itu sangat penting. Karena public speaking itu dapat mempengaruhi kerja masa depan kalian. Selain itu, public speaking itu juga berguna dalam dakwah Islam. Contohnya Rasulullah, yaitu kalau berpublic speaking, kalau berdakwah selalu menggunakan trik-trik public speaking. Apa yang kalian rasain? Tegang. Kalau senyum terus. Jadi Habib, hari ini kita belajar tentang public speaking. Apa yang dirasain Habib? Overthinking. Oke, jadi senyum itu penting untuk apa? Untuk menghormati audiens pertama. Yang kedua, agar suasananya cair. Biasanya ada orang yang public speaking, dia berpidato kayak khutbah. Ada yang tahu gak kenapa kalau orang khutbah, kita ngedengerin khutbah pada tidur?
Ayo di sini kalau kelas 7 kayaknya pada tidur kalau dengerin khutbah. Ada yang nggak tidur, yang nggak tidur. Juan nggak tidur, yang lain berarti tidur semua. Itu udah alarmnya otomatis manusia. Kalau manusia dibiarin duduk aja, ada orang ngomong di depan, tapi orang ini kalau khutbah itu kan tidak ekspresif ya, berdiri. Memang itu sudah ketentuan khutbah. Tidak gerak sana gerak sini. Gak mungkin dong orang khutbah sambil gerak-gerak. Ada nggak? Pernah lihat nggak orang khutbah gerak-gerak? Nggak ada. Itu memang sudah seperti itu. Jadi setelan khutbah dan public speaking itu beda. Jadi coba bedain khutbah dan public speaking. Itu udah setelan manusia. Kadang orang gini, pas khotib naik mimbar, khotib, innal hamdalillah, matanya udah gini. Udah nyampe fainas daqal hadis, kitab Allah, udah tidur. Terus imamnya bilang aqimus shalah, langsung pada bangun. Itu apa ada alarmnya? Imam bilang innal hamdalillah, udah tidur semua jamaahnya. Pas imam sudah selesai, aqimus shalah, qomat, Allahu akbar, pada bangun semua. Itu udah setelan manusia. Manusia kalau setiap kita ngomong di depan orang dan kita nggak menarik, itu pasti orang bosen. Seperti itu. Jadi itu fungsi gerakan kaki, gerakan tangan, senyum itu salah satunya agar menjaga audiens itu tetap fokus ke kita. Oke, itu yang keempat, smiling voice. Apa itu tadi smiling voice? Bicara sambil tersenyum. Lanjut. Oke, kita cepetin waktunya. Tadi udah pertama semangat sudah sampai tersenyum. Terakhir yang kelima, enggak terakhir. Yang kelima memiliki empati terhadap audiens. Kalau audiensnya semangatnya menurun, kayak sekarang nih kipasnya udah nyala, enak dingin, lantai masjid dingin, tinggal rebahan tidur. Apa yang harus kita lakuin? Kalau ngeliat audiensnya kayak gini, kita harus lebih semangat dari audiensnya. Kenapa kita harus lebih semangat dari audiens? Kenapa? Teks pidato. Apa itu teks pidato? Ada yang tahu? Kelas 9 belum belajar bahasa Indonesia teks pidato? Ada yang tahu teks pidato? Teks pidato adalah teks yang bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Ada yang tahu? Persuasif itu berusaha mempengaruhi orang lain, berusaha meyakinkan orang lain. Kalau orang ngomong di depan tapi dia nggak semangat, itu kelihatannya dia nggak yakin. Kalau kita mau meyakinkan orang, kalau kitanya aja nggak yakin, gimana orang mau yakin? Jadi gimana caranya kita harus lebih excited, lebih semangat dibandingkan audiens. Audiens semangatnya menurun, kita teriakin. Kalau audiensnya udah semangat, kita lebih semangat lagi. Seperti itu. Itu namanya empati terhadap audiens. Kita mengetahui pikiran-pikiran audiensnya. Audiensnya bosen, itu mungkin boleh kita ngadain ice breaking dulu. Kita boleh bertanya kepada audiens, misal ada yang ingin ditanyakan, seperti itu, agar audiens itu tidak merasa bosan. Itu yang kelima, empati terhadap audiens. Yang berikutnya, yang keenam, menggunakan diksi yang sesuai. Ada yang tahu apa itu diksi? Diksi. Ayo, ahli bahasa Indonesia. Diksi, ada yang tahu? Diksi pilihan kata. Semisal saya lagi ngomong di sini. Ini anak MTS semua. Saya ngomong ke anak-anak MTS. Notabene-nya masih remaja. Kalian tahu apa itu notabene? Notabene itu secara garis besar. Tahu secara garis besar itu maksudnya apa? Ya, bisa.
Kalau kakak pakai kata kayak notabene, persuasif, itu kalian nggak bakal ngerti. Jadi usahain setiap kita ngomong di depan orang, kita harus tahu dengan siapa kita ngomong, tahu kapan harus apa dengan siapa. Nggak mungkin dong saya ngomong sama ibu-ibu, misalnya ini ibu-ibu, saya pidato depan ibu-ibu, saya ngomongnya pakai bahasa anak-anak. Nyambung nggak? Saya ngomong sama anak-anak, makanya bahasa bapak-bapak. Nggak nyambung. Jadi usahain tips yang keenam dalam public speaking adalah kita harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan audiens. Public speaking itu bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk menggunakan kata-kata yang keren, kata-kata yang gua doang yang tahu. Enggak. Public speaking itu berusaha meyakinkan orang. Gimana caranya kita menggunakan kata-kata yang paling mudah agar orang lain bisa paham. Seperti itu. Itu tips yang keenam, menggunakan diksi yang sesuai. Yang ketujuh, berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas. Kadang ada orang yang public speaking, dia ngomongnya terlalu cepat. Jadi teman-teman, kita hari ini akan mempelajari tentang public speaking, karena public speaking itu penting bagi masa depan kita. Kira-kira masuk nggak ke otak kalian? Jangankan masuk ke otak, ke telinga aja udah keluar duluan. Betul? Oke, ada tipsnya nih biar kita jelas ngomongnya, yaitu mempelajari vokal A, I, U, E, O. Coba ikutin saya. A, I, U, E, O. Itu orang kalau yang dia selalu bacanya kayak gitu, A, I, U, E, O, ketika dia ngomong dia juga bakal seperti itu, nadanya datar. Coba kita ikutin sekali lagi. A, 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 I, I, U, U, E, E, O, O. Biar apa? Biar kita terbiasa membuka mulut kita, biar nada kita keluar. Dulu kakak pas masih SD, pertama kali lo ikut lomba pidato, itu guru kakak sampai marah. Keluarin suaranya, keluarin. Karena kakak ngomongnya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai guru kakak marah. Keluarin suaranya. Harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu harusnya. Biar apa? Tadi biar kita bersemangat, biar kita lebih bersemangat dengan audiens. Terus manfaat dari mempelajari vokal A, I, U, E, O tadi itu bukan cuma untuk mengeluarkan suara, agar kita tidak berbelit. Ada orang ngomong menyengsarakan. Ada yang kayak gitu ngomong digitalisasi, susah ngomongnya. Oke, kita sekarang latihan nih biar ngomongnya nggak belibet. Ikutin saya lagi. Kuku kakek, kaku kaku. Kuku kakek kaku kaku. Kuku kakek kaku. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. 1.000. Ulang. 1 biru, 2.000. 1.000, 2 biru. Langsung salah kakak. 1 biru, 2.000. 3 biru, 4.000. Sekarang cepat, coba. 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 6. Langsung belibet. Kenapa? Karena itu banyak kata-kata yang sama, betul. Kuku kakek, kaku kaku, kaknya banyak sama u-nya. Ular melingkar di atas pagar, banyak r-nya. Ribu biru, katanya terbalik. Itu kita harus membiasakan membaca atau menghafalkan, melafalkan kata-kata yang hampir sama. Biar apa kak? Biar nggak belibet. Itu tips untuk tidak belibet. Kemudian tips berbicara dengan jelas. Kita latihan power vokal. Kalau kita udah bisa ngomong dengan jelas, nggak belibet, itu kita juga harus ditambah powernya. Kayak tadi kakak ngejelasin A, I, U, E, O. Itu berbeda dengan yang ngomong A, I, U, E, O. Berbeda. Jadi setiap kita ngomong, kalau omongan kita udah jelas, usahain ditambah dengan nadanya yang tinggi. Seperti itu.
Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kita udah mau masuk poin ke-10. Berapa menit lagi? Sekitar 15 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu storytelling. Ada yang lebih mukau daripada pidato. Jadi level berbicara itu pertama komunikasi, yaitu ngomong one by one, itu level pertama dalam ilmu komunikasi. Yang kedua berpidato seperti ini, itu level kedua. Yang ketiga storytelling. Ada yang tahu storytelling itu apa? Storytelling menceritakan. Manusia itu umumnya lebih suka cerita. Betul apa betul? Manusia itu umumnya lebih suka dengan cerita. Rasulullah dulu kalau berdakwah itu selalu disisipkan dengan cerita-cerita. Maka dari itu kita banyak tahu tentang cerita Nabi ini, Nabi itu, Nabi Nuh, Nabi Lut. Itu karena Rasulullah setiap berdakwah menyisipkan cerita. Biar apa sih? Biar orang lebih tertarik. Kakak cerita satu kali lagi nih. Dulu ketika zaman Rasulullah, kalau menurut kitab Sofiyur Rahman, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu ada seorang, perhatikan semuanya, seorang namanya itu An-Nadr bin Al-Haris. Seorang bernama An-Nadr bin Al-Haris. Dia itu belajar di Persia, tahu Persia? Iran. Dia belajar tentang kisah-kisah raja-raja di Persia. Suatu hari dia kembali ke Mekah, datang ke suatu tempat. Tempat itu biasanya digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Satu ketika dia datang ke situ untuk mencegah nih ceritanya, gimana caranya sih agar majelisnya atau perkumpulannya Rasulullah itu nggak ada yang datang. Saat itu ia mengundang orang-orang, jangan datang ke ceramahnya Muhammad, membosankan. Datang aja ke ceramah saya, isinya cerita-cerita semua. Benar, saya itu banyak orang datang untuk mendengar ceritanya An-Nadr ini. Dia bercerita tentang raja-raja ini itu. Itulah mengapa cerita itu sangat penting. Terkadang manusia itu lebih suka cerita. Sama kayak kakak tadi. Kakak di awal tadi masuk sini, apa yang pertama kakak lakuin? Bercerita. Biar apa? Ini kalian sudah kenal semua ya sama kakak. Coba kalau kalian bayangin berpidato di luar sana, orangnya belum kenal sama kita. Cara memperkenalkan diri dengan elegan itu bercerita. Sama kayak kakak tadi, bercerita pengalaman kakak. Coba kalau kakak memperkenalkan gini, nama saya Panji Afriliansa, saya kelas 11 MA Al-Khoir. Membosankan. Jadi kita bercerita, mengenalkan diri kita dengan cara bercerita. Biar apa? Biar orang lebih tertarik. Oke, poin berikutnya. Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, udah ngelihat jam semua ini. Oke, semua kayaknya udah dibahas. Gerakan udah, semangat udah. Berikutnya nih, faktor pendukung dalam public speaking. Berpenampilan menarik. Dulu Rasulullah ketika mau khutbah, ketika mau berdakwah, itu penampilan selalu menarik. Kalau kita mau sholat Idul Fitri, apa yang sunnah dari sholat Idul Fitri? Salah satunya mandi, terus memakai wangian, terus pakaian terbaik yang kita miliki. Sebegitu notisnya Rasulullah terhadap penampilan. Bahkan Rasulullah itu setiap mau sholat itu ngapain dulu? Ada yang tahu? Biar mulutnya wangi, bersiwak. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya tidak menyusahkan umatku, akan aku wajibkan bersiwak setiap sebelum sholat. Kenapa? Rasulullah tahu kalau misalnya penampilan itu sangat penting. Coba kalian ngelihat orang pidatonya jago, gerakannya jago, tapi bajunya acak-acakan, bajunya belum digosok, belum mandi, bau, rambutnya berantakan. Itu apa pikiran kalian? Udah males duluan kan?
Seperti itu. Jadi penampilan itu sangat penting. Ini faktor pendukung aja. Kalau kita udah sempurna semua, gerakan kita udah sempurna, kita udah berani maju, penampilan kita juga diperbaiki. Tadi kayak yang kayak Kak bilang, manusia itu nggak bisa menilai sebelum menilai sampulnya. Jadi sampulnya dinilai, bukunya semua disimpulkan. Itulah manusia. Lanjut. Terakhir, poin terakhir. Ayo bangun dulu dong, bangun dulu, bangun. Udah mau istirahat nih. Bangun, ayo. Kelas 7. Yang terakhir, pesan kakak. Selalu sabar dan konsisten. Kalau kita udah berani ngomong di depan, sabar, konsisten. Kalau kita udah berani ke depan, ada yang ngatain kita, sabar. Cerita terakhir dari kakak untuk pesan-pesan ke adik-adik semuanya. Dulu Rasulullah ketika di kota Taif, tahu kisahnya? Rasulullah ketika di kota Taif ingin berhijrah sebelum ke kota Madinah, ke kota Yasrib, mengunjungi Taif, berharap ada orang yang mau membantu kaum muslim di kota Taif. Tapi saat itu apa yang didapatkan Rasulullah? Tahu? Beliau dilempari dengan batu, lempari dengan kerikil oleh anak-anak. Beliau dihina, dituduh, difitnah. Tapi saat itu Rasulullah dalam menyampaikan dakwah tidak berhenti di situ aja. Rasulullah dihina di Taif, baru nyampe itu ada satu orang yang ngomong, demi Allah saya tidak akan sudi berbicara denganmu Muhammad. Apa? Kalau kita jadi itu, apa rasanya? Sakit, rasanya pengen pulang ya. Langsung pengen pulang rasanya. Langsung pikirannya langsung kacau. Tapi Rasulullah enggak. Dia ngomong kayak gitu sama orang Taif, beliau langsung masuk ke kota Taif. Bahkan sampai berhari-hari dikisahkan beliau di kota Taif. Apa yang beliau lakukan dalam berdakwah? Mengetuk pintu rumah-rumah orang Taif satu persatu. Diketuk pintunya. Salam. Rasulullah assalamualaikum menjelaskan, ayo kita masuk Islam, niscaya akan selamat. Menjelaskan tentang azab-azab, penolakan, masuk ke rumah lain ditolak lagi, masuk ke rumah lain ditolak lagi, sampai mendapatkan batu-batu, kerikil-kerikil. Tapi Rasulullah tetap sabar. Nanti akan diceritakan lagi oleh Kak Hafiz dalam pidatonya. Betul? Coba teman-teman kita yang di atas sudah siap belum? Coba dong, tunjukin dulu mukanya. Malu-malu. Coba lihat ke bawah dulu. Hafiz, Arif, Misbah. Gimana rasanya? Coba lihat ke bawah dulu. Nanti kalian yang ada di depan sini. Udah siap semua? Oke, itu aja ya dari kakak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, pesan terakhir banget lah. Terakhir banget ini Pak. 5 menit lagi kita istirahat. Kakak tutup dengan satu quotes. Satu peluru bisa melubangi satu kepala, tapi satu kata-kata kita bisa melubangi banyak kepala. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Artinya apa? Kata-kata itu lebih kuat dibandingkan peluru. Kita ngomong, satu kata-kata saya bisa masuk ke dalam pikiran kalian. Saya kalau nembak sekali, paling yang kena Depin, jeder, yang lain udah kabur. Tapi kalau saya berkata-kata mempengaruhi kalian, semuanya kena. Itu maksud dari satu peluru bisa melubangi satu kepala, tapi satu kata-kata kita bisa melubangi banyak kepala. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. أحييت روحي وأنرت قلبي